Bukan berarti pemerintah tidak melihat, tapi tidak ada yang dilakukan secara sistematis, secara langsung yang kita rasakan lah. Tidak ada. Yang di zaman itu 6.500. Jadi komoditas itu sebenarnya sangat baik. Cuma memang ditutup-tutupi oleh para pengusaha lama. Jadi petani muda kita itu bingung. Saya dulu dongkrak di tembakau sejak 2002. Saya nekuni tembakau. Karena saya lihat, oh logo kabupaten, yang jelas kabupaten pasti pro sama kita. Ternyata tidak. Kabupaten tidak ada penyuluhan PPL khusus untuk tanaman tembakau itu untuk petani, tidak ada. Terus jaminan pasar. Kalau zamannya Abah Samsul, petani itu diundang, pembeli dari luar negeri diketemukan dengan kita, misalkan di sebuah hotel, itu saya sempat ikut, itu ketemu. Ini petani kami, dia ngorbitkan gitu ya, mengenalkan dengan para pembeli. Tapi setelah Abah Samsul, itu tidak ada lagi yang peduli, mati akhirnya tembakau. Assalamualaikum sahabat tani dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Nanda Permatasari di YouTube channel BPP Bangsal Sari. Kali ini saya sedang berada di kebun buah jeruk, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung. Nah, pada kesempatan kali ini tim BPP Bangsal Sari akan sowan berkunjung jalan-jalan ke salah satu petani milenial andalan yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung. Nah, nanti kita akan bincang-bincang karena kita ada di lahan jeruk. Kita akan membicarakan seputar tanaman jeruknya yang kali ini akan ditumpang sari dengan tanaman porang dan juga tanaman cabai. Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman porang ini menjadi salah satu tanaman hits ya di Kabupaten Jember khususnya. Jadi kita akan mengulik kenapa dia memilih tanaman porang ditumpang sari di tanaman jeruknya. Ikuti terus jalan-jalan tim BPP Bangsal Sari di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, BPP Ajung. Kita sudah ketemu dengan yang punya lahan jeruk ini, yaitu Mas Misbahul Munir atau yang biasa disapa dengan Mas Munir. Kebetulan di sini kita juga ketemu sama penyuluh Desa Sukamakmur, yaitu ada Mas Ibnu Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Munir dan Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Kok nggak pakai masker nih ya? Nah, oh ini karena di tengah sawah ya, insya Allah kita juga sekaligus caring di sini. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Dan di sini juga sudah ada teman-teman penyuluh dari BPP Bangsal Sari. Kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita jalan-jalan ke salah satu, kita sowan ke salah satu petani muda andalan Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung. Sudah ada Mbak Yani dan juga Mbak Ani. Dan di balik layar ada Mbak Tri ya. Mungkin bisa disorot itu kamera. Nah untuk campers keduanya ini ada Mbak Fajria, tim dari BPP Ajung ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di sini kepengen tahu potret usaha tani yang diusahakan oleh Mas Munir, yaitu tanaman jeruk yang rencananya akan ditumpang sari dengan porang dan juga cabai ya. Cabainya cabai kecil apa cabai besar Mas? Cabai besar. Nah, mungkin yang membuat saya tertarik Mas Munir yaitu porang ya. Karena memang sekarang ini akhir-akhir ini tanaman porang ini lagi naik daun, lagi hit gitu kan, lagi viral. Dan kementerian pun memiliki program adanya penanaman besar-besaran komoditas porang. Bahkan Bupati Jember sendiri, sahabat tani, sekarang sedang berusaha menggait investor-investor
yang bersedia untuk mendirikan pabrik atau semacam pabrik olahan untuk komoditas porang sebagai pasar dari budidaya porang yang akan dibudidayakan oleh petani porang di Jember. Nah, salah satu motivasi atau yang melatar belakangi Mas Munir ini, kenapa kok jeruk ini rencananya akan ditumpang sari dengan tanaman porang itu, apa alasannya? Sebenarnya saya menekuni porang itu sejak 2006. Oh. Kalau bicara porang itu lagi baru booming, sebenarnya sudah lama. Oke, telat ya sebenarnya viralnya sebenarnya viralnya saja yang telat. Iya. Kebanyakan yang tanam itu adalah cukong-cukong kalau dulu. Karena saya juga dapat bibitnya dari seseorang yang menguasai lahan pertanian, lahan bekas hutan. Oke, ya. Dia itu tanam kurang lebih 300 hektar. Wow. Itu di wilayah mana itu? Jember. Di Jember, di wilayah mana maksudnya? Ya, kalau kita buka-buka. Atau gini deh, Jember Utara, Jember Barat, Jember Selatan. Utara. Oke, Jember Utara. Kebetulan tahun itu 2008, karena porang itu kalau dari kata itu 2 tahun, target produksinya 2 kilo per batang, dan itu kita coba tanam dengan ke populasi per hektar 40.000. 40.000 pohon, oke. Opsinya dengan 40.000 berarti kita panen itu 80 ton. Sedangkan harga porang di zaman itu 6.500. Jadi komoditas itu sebenarnya sangat baik. Cuma memang ditutup-tutupi oleh para pengusaha lama yang menguasai lahan lebar, terutama bekas-bekas penebangan. Tetelan itu kan ya. Rata-rata kan seperti itu. Kebetulan saya kenal, saya dikasih waktu itu benih kurang lebih 25 kilo. Saya tanam di bawah Jati. Jati wilayahnya? Ini. Yang tadi kita mau masuk itu ya, itu ada sebenarnya full porang dulu. Enggak, sampai hari sekarang ini. Juga? Bibit yang di sini kan kemarin saya ambil ngambilnya dari situ. Oke. Sekarang bulan ini kan lagi masa dorman. Sampai bulan 9, 10 baru tumbuh dia. Bulan 10 nanti itu akan tumbuh banyak. Ya sebenarnya kan memang bisa untuk makanan. Cuma butuh proses dari mabuk supaya tawar untuk jadi powder itu tidak dikuasai oleh pengusaha menengah yang ngerti teorinya. Itu memang orang-orang yang punya duitnya banyak, yang mampu buat pabriknya. Ya intinya kalau dulu itu hanya petani itu hanya membudidayakan saja, jual basah. Tapi Mas Munir sendiri sebetulnya tahu ya caranya. Tahu. Kalau cuma sampai chip kita bisa. Cuma sampai dirajang kurang lebih 1 cm atau setengah cm, itu tergantung cuaca sebenarnya. Bukan harus tebal 1 cm. Karena dengan konjak Jawa Barat itu kalau tidak salah saya pernah komunikasi dulu via internet ya. Itu tidak harus. Kenapa kok muncul 1 cm atau setengah cm? Lihat cuaca. Kalau kondisinya kemarau kering boleh 1 cm. 3-4 hari kering. Tapi kalau banyak mendung lebih baik setengah cm. Karena kalau lebih dari seminggu proses keringnya itu ada jamur di situ. Itu yang diharapkan perusahaan. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas lebih detail atau dengan sesi yang berbeda tentang porang ya, tentang porang dan olahannya yang mungkin pernah dilakukan oleh Mas Munir. Daya tarik, minat ataupun keinginan itu tidak bisa ditransfer langsung kepada anak muda. Karena anak muda sekarang itu pengennya instan. Semuanya serba instan tanpa resiko. Satu-satunya yang bisa ngelawan itu bagaimana omset itu mampu fantastis dari pengolahan lahannya. Terus kredibilitas mereka itu tidak terganggu, seolah-olah petani itu kumuh. Ya, sebenarnya saya karena tidak ada persiapan, saya sebenarnya ada alat roda 4 yang punya dinas sudah saya modif untuk bedeng. Kita kerjasama dengan mitra tani. Dari Jepang juga pernah datang ke saya 2 kali. Itu sudah lihat. Jadi bagaimana ngolah lahan itu tidak terlalu kotor, tapi budgetnya tinggi. Dan operator itu bisa sampai 300-400 ribu sehari.
kalau mau pegang itu. Nah itu kan menarik bagi anak-anak muda. Tidak perlu ijazah, keterampilannya bisa dilatih cuma 1-2 hari tanpa birokrasi yang ruwet. Nah itu bisa menarik, dan kebetulan saya terapkan seperti itu. Sama dengan transplanter, kita mampu menggaji operator itu di atas 100.000 sehari. Makan sama rokok sudah anu. Nah itu yang jadi minat. Anak sekarang itu tidak peduli pekerjaan. Tidak lagi harus pakai jas, pakai dasi, keren. Tapi tidak peduli lagi, tapi gajinya kecil. Cuma 600-800 ribu sebulan. Berarti jenengan ngambil tenaga kerja dari tenaga muda. Semuanya muda. Kebetulan Ubja saya itu tidak ada yang di atas 40. Yang masih bujang banyak. Kebetulan sekretaris saya S2. Sekarang itu saya tarik, saya ajari opo tanam porang kayak gini. Kebetulan lagi sekarang ikut istri ke Bondowoso. Dia ketok tular di sana, alhamdulillah sudah banyak juga petani mudanya mau. Dia sekarang tanam cabai kecil, ada porang, habis itu transit terakhirnya tembakau. Jadi dibuat tanah itu diolah betul-betul sesuai standar dengan mekanisasi murah seolah-olah. Jadi tapi gaji karyawannya kok bisa tinggi, padahal operasionalnya murah. Misalkan kalau kita bedeng manual kayak gini, ini menghabiskan biaya per hektar itu biasanya kurang lebih 9-10 juta. Kalau kita pakai mekanisasi kultivator itu bisa ngirit paling tidak 30%, kita capai 6 juta, 6.500.000. Kalau pakai yang roda 4 ini bisa cuma 3 juta selesai 1 hektar, dan 1 hari selesai. Dan itu sudah diapresiasi, sampai mitra tani juga sudah beli sendiri. Sekarang saya juga masih mitra dengan Gading Mas untuk lahan kedelai yang bedeng di kita, semangka. Jadi mungkin seperti itu yang diinginkan anak-anak muda, karena mereka sukanya engine ya, mesin apa, harus berkaitan dengan hobi. Jadi kan banyak juga anak-anak petani itu yang salah kaprah. Kebetulan bapak saya itu saya anggap walaupun cuma kelas 2 SR, tapi dia pikirannya maju. Oh anakku kudu tani karena aku duweni sawah. Istilahnya orang Jawa seperti itu. Nah banyak dari kita itu, kebetulan saya di pesantren dulunya, itu salah kaprah. Bapaknya petani, anaknya sekolahnya kebidanan. Dia tidak punya fondasi, akhirnya jadi bidan pun bidan staf. Karena tidak mampu ngasih fasilitas orang tuanya, tidak regenerasi. Jenengan lulusan apa? Saya di pesantren, kebetulan di MAK, tapi bidangnya di pertanian. Saya di alamin punya sket sekolah namanya, yang basisnya mau ke pertanian, yang mau ke elektro, yang mau ke keilmuan, boleh. Jadi macam-macam. Jadi memang intinya cari satu petani muda, pelopor ya, atau perintis. Nah paling tidak dia yang bisa nanti menggerakkan sesuai dengan bidang kehobian ya, kesukaan. Mas Munir berarti kan dia nyasarnya ke engine. Ya apa caranya dia menarik minat anak-anak muda itu dengan menggunakan mekanisasi pertanian kan gitu. Jadi mungkin bisa lewat dari situ. Soalnya kan begini, tahun 70 itu kalau kita lihat sejarah, petani kita cukup pacul ya. Dari 80-an sudah sapi, 90 ke atas sudah hand traktor, sekarang 2000 ke atas sudah mulai roda 4, ada kultivator. Tapi mahasiswa kita kan tidak pernah dikenalkan dengan itu. Saya kemarin sempat ke Poltek, alatnya kalau dipakai rusak itu jadi masalah. Tapi ketika rusak karena nggak dipakai itu enggak apa-apa. Nah ini saya repot gitu ya. Akhirnya enggak berani yang mau pakai. Nah kemarin saya kan tanya-tanya gitu ya, kebetulan bagian lapangan itu masih ponakan. Itu ya apa ini? Jangan deh, ini kalau dipakai nanti pas rusak kita yang kena, karena tidak ada biaya perawatan. Terus prakteknya ya apa? Mesin ini numpuk bergudang-gudang ini. Ya sudah ditaruh gitu aja. Nanti untuk praktek dibongkar, habis itu dipasang lagi. Ya rusak-rusak seperti itu ini kan. Kalau terus kita gini, ya mungkin gini ya. Mungkin Mas Munir kan juga sudah bisa menangkap ya kondisi pertanian di Jember pada umumnya seperti apa ya. Iya. Sarannya nih, mungkin sarannya dari Mas Munir mungkin terhadap pemerintah, kami penyuluh juga ya, apa yang dibutuhkan sebetulnya, atau apa ya yang menjadi sarannya Mas Munir agar pemerintah harus bagaimana agar
petani-petani yang muda-muda ini atau regenerasi muda-muda ini mau bertani gitu? Apa sih yang pertama itu tahun ono SL itu kapan? 2009 ya, Sekolah lapang itu sangat membantu. Saya bisa jaring petani muda waktu itu adalah sekolah lapang. Misalkan ditarget setiap gapoktan ada 5.000 meter persegi wajib untuk sekolah lapang. Jadi itu misalkan kita budidayakan tumpang sari, kita audit berapa income-nya, berapa budgetnya, fantastis enggak? Kalau itu fantastis saya kira pemuda akan mau. Tapi ketika hasilnya ya sama-sama saja atau di bawah UMR, ya itu yang kurang minat. Makanya satu-satunya PR kita cari komoditi yang bisa dikolaborasikan dengan tanaman lain, yang bisa mendongkrak hasil dari areal itu. Misalkan katanya tadi 5.000 itu kalau ditanam padi 3 kali setahun misalkan dapat 10 juta bersih. Kalau kita tumpang sari dengan tambahan modal 100%, 2 kali lipat, itu bisa menghasilkan 50 sampai 60 juta. Misalkan kan seperti itu. Nah, itu akan sangat menarik gitu. Ketika dikenalkan ada tumpang sari di situ, ada macam-macam dan semuanya bagus. Oke, mau go organik ataupun kimia terserah. Ya apa caranya itu menarik dengan audit dan berhitung. Oke. Itu ya berarti SL ya. SL selain SL mungkin mekanisasi ini saya anggap beberapa kelompok tidak tupoksinya dapat alsintan. Oh, maksudnya dia dapat tidak sesuai dengan dengan kebutuhannya. Dengan kebutuhannya. Oke. Sekarang kalau kita bicara hortikultura, program kultivator adanya cuma dispun yang basisnya tembakau. Sedangkan yang lain tidak ada. Iya. Nah, itu mungkin sebuah PR juga ya bagi kita bagaimana. Karena kemarin Zoom terakhir saya dengan Kementan itu katanya ada program kredit lunak. Saya sudah tanya. Ya, jadi 60% itu ditanggung oleh Kementan, mau DP mau apa, jadi angsuran bulanannya sangat kecil. Itu bisa ditermin sampai 3 tahun. Kredit Alsintan. Alsintan. Oh, kredit Alsintan. Ya, itu kemarin saya Zoom terakhir kebetulan. Ya, Zoom itu kan dino minggu ya. Ada itu dibahas. Ya. Itu. Tapi katanya yang tahun sekarang masih 100% gratis. Nah, kayaknya yang seperti itu. Ada kombin terbakar, ada mesin yang mangkrak sudah dikandangkan nggak diperbaiki. Mungkin karena memang gratis total. Mungkin karena seperti itu. Takut karena nanti ini kalau tetap baik setelah 2 tahun ditarik atau disentralisasi. Mungkin kan ada ketakutan yang seperti itu. Oke, itu ya. Yang kedua mungkin ya pengadaan alsintan tapi yang lebih tepat sasaran. Ya. Yang lainnya Mas Munir, ini ada nggak kayak pasar? Nah, mungkin apakah perlu pemerintah, karena saya dengar nih bentar lagi akan ada pemerintah Kabupaten Jember itu mau mengupayakan adanya cold storage ya. Kemudian yang pasar untuk hasil-hasil pertanian itu perlu nggak? Sebenarnya pasar kan sudah ada. Selama ini bertahun-tahun yang menampung ya pasarnya itu aja. Tinggal bagaimana mungkin dinas pasar atau disperindak itu yang lebih optimal. Tinggal di situ sebenarnya. Kan selama ini petani tidak kesulitan menjual toh. Tapi ada juga yang kesulitan. Begini, kesulitan tadi karena tidak sinkronnya harga cuma. Ya. Bukan karena tidak bisa jual. Kayak padi sekarang 36. Sedangkan target petani 400. Nah, di sini yang jadi sulit akhirnya untuk laku. Kalau petaninya itu walah segitu aja ya wes, yang penting laku, asalkan tidak merugikan, saya kira pasar tidak sulit. Jadi pasar itu saya kira kita selalu impor. Jadi pasar yang mana kita yang sudah swasembada? Mau jeruk, mau cabai, mau porang, kita semuanya serba impor. Beras apalagi, katanya ini gula. Sekarang kebun karet di barat ini ditebang katanya untuk tebu, alih ke tebu, ya kan? Apakah karet sudah tidak menarik lagi? Apa yang terjadi? Karena saya suka baca sejarah, Mbak. Dulu kita itu punya pabrik
gula merah itu terbesar di dunia, di Kepulauan Seribu ya zaman Belanda. Kenapa dengan isu medis? Kenapa dengan isu medis minyak kelapa itu jelek zaman dulu? Tapi kenapa sekarang lebih mahal dari minyak sawit? Ya. Apa sih yang dimaui oleh SDM kita yang maju? Kenapa komoditi lokal itu selalu ditindas dan kita suka impor? Nah, setelah sekarang sawit begini-begini, karena sawit sudah kayaknya pasarnya meludak, mau dialihkan ke BBM, kelapa mau dibudidaya lagi. Ya kita terlambat lagi, kelapa tuh budidayanya berapa tahun? Kita akan mundur terus seperti itu. Saya bukan teman-teman saya kebetulan Kepulauan Seribu ada. Jadi kalau di pondok saya itu dulu hampir semua provinsi itu ada. Saya tanya, oh apa ya? Oh pabrik kopra ternyata berdiri sudah sejak zaman Belanda. Kok mati? Ya karena dulu katanya minyak kelapa begini. Akhirnya tidak ada lagi yang mau. Sekarang kelapanya sudah habis, sudah terlalu tua, tidak mungkin produktif. Sekarang minyak kelapa dibumingkan lagi. Nah, jadi saya bingung gitu ya. Jadi petani muda kita itu bingung. Saya dulu dongkrak di tembakau sejak 2002. Saya nekuni tembakau. Karena saya lihat, oh logo kabupaten, yang jelas kabupaten pasti pro sama kita. Ternyata tidak. Kabupaten tidak ada penyuluhan PPL khusus untuk tanaman tembakau itu untuk petani, tidak ada. Terus jaminan pasar. Kalau zamannya Abah Samsul, petani itu diundang, pembeli dari luar negeri diketemukan dengan kita, misalkan di sebuah hotel. Itu saya sempat ikut, itu ketemu. Ini petani kami, dia ngorbitkan gitu ya, mengenalkan dengan para pembeli. Tapi setelah Abah Samsul itu tidak ada lagi yang peduli, mati akhirnya tembakau. Dari 17 eksportir sekarang tinggal 3 untuk Jember. Info terakhir itu tinggal 3 teman-teman yang masih aktif. Habis itu saya beralih ke jeruk, karena jeruk adalah komoditi Jember. Saya tanya Jakarta, teman mana-mana jeruk Semboro ternyata di Jember. Sekarang mati juga. Mau ada komoditi ketiga kita idamami kedelai. Sekarang pasarnya juga hancur, tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya, bukan berarti pemerintah tidak melihat, tapi tidak ada yang dilakukan secara sistematis, secara langsung yang kita rasakan lah. Tidak ada. Saya pernah tanam itu untuk kedelai, budgetnya lumayan bagus. Saya kira agak menarik kepada petani muda untuk komoditas itu. Tapi harga lokal tinggal 3.000, 4.000, akhirnya saya anggap tidak menarik lagi. Karena harganya bisa drop sampai di bawah 30%. Dari harga 7.000 kontrak tinggal 3.000, 2.000. Jadi malas akhirnya tanam. Jadi kita sebenarnya kan begini. SOP-nya kayak apa? Misalkan sebuah komoditas cabai itu harus yang besarnya 60 biji sekilo, misalkan yang seperti ini sekilo, yang seperti ini, terus organiknya sekian. Ayolah itu diajarkan kepada petaninya, transfer teknologi, supaya kita tahu, oh tanamanku saya buat seperti ini pasarnya sekian. Kalau kita rawat sebagai konvensional ilmu lama, ya pasarnya segini. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Beras organik, saya pernah nyoba di tahun 2006. Tapi setelah mau ekspor banyak potongannya. Kita harus pinjam bendera, sudah Rp2.000. Itu Bea posisi cukai sudah produksi. ya? Sudah. Saya kerjasama dengan NASA waktu itu. Ketika saya di multilevel. Nyampe di Jakarta harus transit dulu. Akhirnya sama dengan beras biasa harganya. Jatuhnya ke petaninya segitu. Jadi saya malas. Saya punya hampir 100 ton waktu itu untuk uji coba. Katanya waktu itu Jepang yang dibantu oleh NASA waktu itu, diploting sudah full organik. Kita uji coba, persiapan lahan itu 3 bulan. Jadi diolah, digu organik, tester kimia, sudah lolos semua. Habis itu ekspornya sulit. Gitu. Jadi tidak tahu lah kalau sekarang mungkin sudah lebih gampang. Saya kurang tahu. Kalau porang ini kayaknya ada Madiun itu Pak Paidi itu yang tidak punya pendidikan, tapi omsetnya per bulan 14 miliar. Ada di YouTube itu banyak Pak Paidi itu pemulung asalnya. Tapi dia melihat peluang porang itu bagus.
Berarti mungkin yang bisa saya simpulkan ya, paling tidak dari sarannya untuk kita sebagai agen pemerintah ya dan penyuluh, yang pertama adalah memperbanyak SL dan DEM, ya, DEM percontohan ya. Kemudian boleh swadaya. Oke, ya itu mungkin bisa dikolaborasi juga kan, kalau ada program kan bisa lebih menstimulasi kan ya. Yang kedua tadi adalah memperbanyak istilahnya meningkatkan mekanisasi pertanian tapi yang lebih tepat sasaran, tepat guna. Yang ketiga mungkin terakhir itu adalah sebenarnya gini, pasar itu bukan sebagai sesuatu yang anu lah ya, yang baru, tapi yang paling penting itu adalah harga upgrade. Bukan apa sih namanya, mauku persyarat itu loh Mak, SOP, standar permintaan pasar. Standar permintaan pasar seperti apa? SOP yang dibutuhkan oleh spesifikasi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga petani itu sudah punya target ya kan, yang mau ditarget itu apa, jadi jelas ya, sehingga kalau sudah itunya jelas pasarnya pun nanti bisa mengikuti, diharapkan kan seperti itu. Terakhir ya Mas ya, sebelum kita beralih ke lokasi berikutnya, kita akan masih jalan-jalan nanti teman-teman ya, adalah ini mungkin pasti nanti akan disimak oleh tidak hanya petugas tapi mungkin juga petani-petani, calon-calon petani ya yang bisa melihat tayangan ini. Sarannya Mas Munir selaku petani muda atau petani milenial kepada calon-calon petani muda agar motivasinya tetap ada, semangatnya ada untuk bisa bertani itu apa? Mungkin bisa disampaikan. Untuk para petani muda, yang jelas komoditas ataupun pekerjaan kita itu memang bisa dianggap pahlawan, boleh ya, kita pahlawan pangan itu boleh, dan tidak ada negara itu yang kuat tanpa pangan yang kuat. Jadi kalau rakyatnya itu kelaparan, tidak mungkin negaranya maju. Jadi mau tidak mau harus meluangkan waktu, jangan sampai menyia-nyiakan areal yang sudah ada, pengolahan secara bijaksana tanpa harus mengolah ekstrim seperti di luar negeri, ekstra kimia macam-macam, sehingga tanah kita rusak karena kita iklimnya cuma 2. Beda dengan luar negeri yang punya 4 iklim, mungkin pengolahan tanahnya juga berbeda. Dan saya yakin pertanian itu sangat menjanjikan. Kalau saya dengar di Jepang itu bisa gajinya petani muda itu bisa 20 sampai 25 juta sebulan. Lain fee panen, selain fee panen. Nah, kenapa di Indonesia belum tercapai itu? Karena produksi kita belum mampu membayar karyawannya sebagus itu. Di Jepang atau dan yang lain-lain mungkin produksinya sudah 3-4 kali lipat dari kita, sehingga mereka mampu menggaji petaninya itu sangat tinggi. Standar-standarnya sudah sangat tinggi, permintaan pasarnya jelas, serba market, gak serba pasar tradisional. Kalau kita kan mungkin masih paling banyak mengandalkan pasar tradisional. Kalau dulu ada sawi-sawian itu, di sini sebenarnya ada petani organik kok. Ada petani hidroponik yang sudah go kabupaten. Ada besar petani saya itu. Ada, dia punya. Jadi dia sudah punya paket pengiriman kayak sawi daging macam-macam, itu supermarket. Dan bayam merah itu ternyata harganya 20.000 sekilo. Nah, itu kan kalau didengar oleh petani-petani muda dan bisa diaplikasikan dengan murah, saya kira akan menarik. Kita kan selalu tidak punya informasi yang seperti itu. Bagaimana misalkan ada Matahari, department store ya, ada pasar-pasar itu siapa sih sebenarnya yang mensuplai, pemasoknya siapa? Mau ndak kenal dengan petani-petani umum? Terus itu bisa lebih murah kan itu ya? Kan seperti itu. SOP-nya kayak apa? Minimal standar kimianya, residunya seberapa? Nah, kita kan bisa nanti tanya dengan para petugas kita PPL. Kalau misalkan residu kita harus 0, kimia kita berapa dosisnya, berapa intervalnya boleh kita pakai. Nah, itu kan baru kita kolaborasi dengan PPL atau teman-teman yang menguasai pestisida. Negara kuat itu tidak akan tercipta kalau rakyatnya kelaparan. Ya, nah, pasti. Dan yang bisa mengenyangkan rakyat Indonesia ya kita sendiri, ya kan nggak mungkin kita minta bantuannya petani Thailand, ya kan, petani Vietnam, petani Amerika. Ya kalau bisa kenapa nggak kita sendiri? Jadi mungkin ini bisa disambungkan dengan
dengan ini ya, pepatah bilang bahwa bukan pepatah sih, ini adalah sunatullah ya, yang bisa mengubah ya kan, siapa mengubah nasib sebuah kaum sebuah adalah kaum kaumnya. kaum itu sendiri gitu ya. Jadi maksud Mas Munir adalah ya kalau kita ingin memajukan negara kita, mengenyangkan rakyat kita, ya itu adalah harus dari usaha kita sendiri gitu Mas Munir ya. Amin, mudah-mudahan mungkin dari sini nanti yang mendengar apa saran dari Mas Munir ini bisa termotivasi lebih kencang lagi semangatnya untuk bisa menjadi petani istiqomah, menjadi petani muda, petani penerus dari petani yang ada saat ini gitu ya. Makasih sekali Mas Munir, terima kasih Mas Ibnu dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan kita di tengah sawah ini berbincang-bincang sambil menikmati jeruknya Mas Munir. Makasih Mas Munir ya.